Gue kalau jenguknya nanti aja kalau udah dia di ini dia apa di rutan. Hai Malang, kucing kucing kerepotan dong ya banget. Yang herannya adalah geng mereka itu tetap alhamdulillah alhamdulillah pose gitu loh. Bukannya keep silent aja ya gitu. Udahlah kemarin siapa yang menghadap disuruh pulang dan ini lagi datang lagi bergerombolan gitu. Maksud gue untuk saat ini kekuatan bumi tidak akan ada bisa membebaskannya. Jadi lo orang gak usah pada sibuk deh. Bagusnya lo jenguk itu ke Penjerong nanti pas lebaran bawa ke tempat lebaran. Soalnya nanti dia akan ada di sana sampai lebaran. Oke? Gak usah pada ini deh, pada nyerocos alhamdulillah alhamdulillah ntar lagi buka apa buat serum, buat ini, buat itu. Kasihan itu orang kemana lu pade gitu loh. Malah dimanfaatkan situasinya. Lab sendiri aja. Oh sorry, aku bukan mantan bebongnya. Anda ini ya netizen kalau mengata-ngatain itu kasihan saya melihat kamu kalau ngata-ngatain berarti hidup Anda itu lagi sangat sulitnya sampai sejauh itu luka di hati lu sampai mau ngata-ngatain gue yang nggak lu kenal sama sekali. By the way, thank you. I love you so much netizen. Bedebah loh. Sorry, aku bukan mantan babunya. Boleh buktikan. Nanti ya kalau udah dilimpahkan ke kejaksaan baru boleh dipotong. Lagian lu pada heboh ya. Gue minjamin duit dia untuk operasional di Bandung 8 juta. Terus gue yang minjamin kartu kredit sama dia. Masa gue babunya? Killing pada lo. Ngaca gak lo pada? Terus lo yang ngatain gue babu, hidup lu udah bener banget apa? Hai Kak Princess Lukas. Gak ada teman yang sebaik gue sama dia, yang nge-service dia, yang apapun itu kayak support di sistem dia, yang ngerawat dia pas lagi ditonjok. Nah malah semena-menanya ngatain gue bebongnya. Nah malahan duit gue lebih banyak pada dia. Kartu kredit gue ada 7. Nah coba, sampai gue pinjamin 1. Nggak apa-apa sih kalau gue tuh misalnya ada netizen yang kata-kata kasar atau hate speech gitu, gue merasa kayak sedih gitu, kayak kasihan sama dia. Berarti hidupnya tuh terlalu sulit sampai dia mampu untuk ngata-ngatain orang yang tidak dikenalnya gitu loh, kayak dia membenci orang yang nggak dia tahu siapapun itu gitu, secara detailnya, secara personalnya. Karena dia malu dulu kan langsung dibalikin semua duit Eke, dibayar kontan kartu kredit Eke. Nah masa bebongnya gitu? Kalau bebong itu harus ada bukti transaksi transfer per tiap bulannya gitu. Minta dong. Masa katanya mulu. Bantuin aja sana majikan lo itu yang lo bilang itu ini mami-mami online lo pade. Lu kunjungin tuh ke Jakarta Selatan, lu bawa tuh buat buka puasa, buat sahur. Itu bagus. Nggak usah ngapain mau diajak-ajak kayak gitu membuat kayak kita ikut-ikutan membenci. Abaikan aja. Kalau menurut aku itu adalah mau itu dia mau itu pun tidak, menurut aku itu sangat yang stupid person banget gitu. Kenapa aku bilang orang yang sangat bodoh banget? Ya Allah, buat apa menantangin orang dengan pakai akun bodong? Kalau mau ya pakai langsung aja pakai akun real lo gitu loh. Lu tantangin mau diring tinju Halloween sih, mau gue kak, mau Gaby kek, mau Alin kek, tantangin aja gitu. Kita mah open. Yang penting tidak ada tuntutan ya setelahnya. Seperti itu bestie gitu. Lu mau ngatain gue bebang busuk, mau apapun gue peduli. Urusin aja hidup lu netizen. Kakek berapa lama diproses nggak sabar. Mungkin beberapa minggu lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan. Iya. Mau ngapain sih lo ngata-ngatain gue gitu? Gak penting juga. Lu pada itu Denny 399 ngapain sih lu ngurusin hidup orang? Ngurusin aja gimana ngasih thr mak lo, gimana buat oke lebaran mak lo, gimana buat nanti lu pulang kampung. Daripada lu ngata-ngatain kita lo yang lu nggak kenal sama sekali personal kita dan nggak pernah ketemu sama sekali.
Kasian banget gue kalau netizen yang suka ngata-ngatain begitu. Kayaknya hidupnya terlalu sulit, terlalu menderita gitu. Kalau kalian siapa yang ngatain kamu? Ah, Besti, baik Besti, Anda ada. Di blog aja ya. Ya kadang-kadang gue gak enak gitu. Bagus lu datang ke tempat gue, lu ngatain ke gue langsung face to face, lu tunjuk muka gue gitu loh. Nanti mau gue tanya di persidangan. Kalau boleh sih, benar nggak sih gue jadi baboloh? Gue bilang gitu. Pas lagi live nanti. Biar lo para netizen itu dengar tuh dari Mami Online loh. Kak, wajahnya tambah tirus. Oh iya, thank you so much. Aku perawatannya di Bening Klinik Jakarta Selatan. Aku nggak mau terbentuk jadi kakek yang kemarin tuh aku dikasih suruh pakai kipas-kipas, tapi lakiku marah. Ngapain kamu mau ngebentuk karakter lu seperti kakek, katanya. Orang kan banyak benci dia, jadi nggak usah lah ya gitu. Kapan sidang? Sidangnya aku nggak bisa prediksi kapan, karena itu bukan kapasitas aku untuk mengasih tahu kapan itu sidangnya. Hai Jerman. Besti, hentikan kepalsuan itu Besti. Tidak pernah kita bukber Besti. Aku nggak like Besti. Kak Destria. Oh, si Om udah di Bali ya. See you in Bali. I'm 24 in Bali. Jangan kalian fokus ke jidat Eka. Jidat Eka itu memang jidat lebar gini, Beb. Tapi ini hoki. I'm sorry ya. Kalau menurut aku si kucingnya yang mencari rumah baru atau tempat bersandar baru, Beb. Ini aku spill ya, parfum aku itu enak banget yang ini. Aku udah baru cobain. Nih. Hai, wong kita galau Palembang. Welcome join to my live Instagram. Lebaran mudik nggak? Nggak mudik, gue di Bangkok. Lebaran tanggal 2 sampai tanggal 11 sampai tanggal 20 Mei. Makin belagu, jadi nggak suka. Belagunya gue dari mana sih Besti? Kalian ini ya, gue jelasin, kalian marah belagu. Maunya kalian tuh yang gimana? Gue yang merendah banget. Hair care-nya dong, sehat banget rambutnya. Tunggu aku spill ya. Nanti aku spill kalian belum belagu. Serba salah ya para netizen ini ya, puyeng aing. Kumaha ieu teh? Ini aku pakai serumnya kelas tes ini yang kayak gini nih. Nih, kelas tes. Terus aku pakai sampo-nya juga kelas tes. Terus aku pakai yang Olaplex juga. Aku pakai serumnya ini juga. Genesis ini. Aku jemput ya. Sabar Besti. jangan hari ini. Bukan aku kayak geram aja ya, tiba-tiba pada saat gini udah mulai bersatu tuh geng sampah itu ya, yang katanya nggak mau ikut-ikutan campur lagi, siapa itu yang nggak ngerti lah aku itu, pada buat story. Alhamdulillah apose. Udah gue bilang untuk saat ini kekuatan bumi tidak ada yang bisa membebaskan si kakek dari penjara. Jadi kalian stay tune aja. Terus itu kayak siapkan cemilan manja. Kalau ada nanti berita-berita terhangat, aku akan sampaikan di live aku. Begitu ya. Masa sih sejauh ini usaha kita untuk memasukkan dia bebas dengan begitu cepatnya? No, salah sayang. Tidak akan. Apa lagi ya serum rambut aku ya? Ntar ya Beb. Tidak segampang itu darlah. Bagus lo anak-anak online daripada ngebacotin gue, ngehina-hina gue, ngedem gue. Lo bagus siapin ketupat lebaran. Lo jungukin tuh kakek-kakek online lo itu di lebaran di Kapolres Jakarta Selatan ya. Nah buat lo para teman-temannya, nggak usah pansos, kesian banget itu. Kasian banget tuh teman lo, jangan sosok alhamdulillah pasang-pasang post foto segala macam, nggak usah deh, stop deh ya. Bagus kalau lo orang tuh membantu, bantunya dari dunia nyata aja, keep silent aja gitu. Semakin lo up, semakin lo ini, semakin enak aparatur negara dari pade. Paham nggak sih lo? Semakin enak, benek gitu. Dan lo pikir
Lo pikir kakek lo itu orang penting di negara ini? Apa yang mau gunjungin tadi ya? Nanti digunjukin ya. Gimana? Emang kasusnya apaan sih? Bukannya pemukulan lu pada belain? Oke, dari segi pemukulan itu, aku nggak pernah belain apapun itu dan gue tidak pernah tampil atau conference apapun di media. Boleh kalian lihat dan segala macam. Dan bukan gue ngebelain, gue itu ngerawat dia, kayak nge-backing dia, kayak ngebantuin dia gimana kemana-mana gitu. Tapi kalau soal pemukulan itu kan udah case close, udah clear yang pemukulnya udah ditahan, udah dibebaskan segala macam. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan fitnah dan juga pencemaran baik dan juga mungkin 242 kayaknya. Seperti itu. IG kakek kenapa kosong? I don't know. Coba kalian telepon sendiri aja deh, aku kan nggak ngurusin hidup dia. Kasus apa sebenarnya membuat kakek tubang? Baru aku jelasin, masa aku jelasin lagi? Sidangnya tanggal berapa? Belum tahu. Nanti kalau misalnya sidangnya terbuka, aku akan kasih tahu kok. Bekas luka. Jadi pemukulan itu siapa dalangnya? Dalangnya gue nggak ngerti. Lu tanya aja ke yang ngeproses apa sih? Kantor polisi yang dimana menerima berkas pemukulan itu, kan tanya aja ke sana siapa dalangnya. Banyak pengeceresnya Beb, jangan sedih. Benyong. Dia kalau menang harus panggil Thanos dari planet Saturnus. Soalnya Avengers lagi bersatu. Lengkap kita anggotanya, ada Black Widow, ada Wonder Woman, ada ini Captain America, ada Wakanda, semua lengkap. Jadi kalau geng-geng sampah yang busuk itu, yang para berdebah itu, yang sok-sok mau tampil, ada juga Ertong, gue nggak kenal siapa itu, dan yang mau ikut tampil juga, mau ikut show off, mau ikut pansos, I don't care. Urusan gue masih kakek doang, bukan sama lu orang pade ya. Jadi I don't care. Si kucing gay nggak sih? Aku nggak ngerti ngurusin soal seksnya Beb. Maksimal penjaranya 8-10. Kak bagi-bagi THR dong bagi peran. Nanti kalian follow Kak DJ.us ini, dia akan bagi-bagi THR. Jadi kalian serbu Instagramnya, nanti aku akan bantuin di liveku siapa yang menang gitu. Kalian follow Instagramnya sebanyak-banyak mungkin, kalian like fotonya. Nah, kalian harus tahu ya Beb. Jadi kalau misalnya kita foto tanpa izin di tempat Kapolres itu, kita juga bisa kena pasal. Nanti kalau misalnya di persidangan, karena itu kan sidang terbuka, boleh sah-sah aja gitu. Ya, nanti pengumumannya mungkin akan di tanggal 28-29. Bukan begitu Kak USA? Enggak, dia nggak datang dengan sendirinya. Jadi pemanggilan pertama itu dia nggak kooperatif. Pemanggilan kedua itu dia sangat pemanggilan pertama itu dia sangat songong kan, membuat aparatur negara itu enak banget sama dia. Kayak nantang-nantangin, kenapa sih dia nggak datang dengan kooperatif gitu ya. Kalau dipanggil dia nantangin, mana ada polisi aparatur yang bisa nangkap saya, mana bisa orang-orang yang bisa memasukkan saya ke dalam penjerong. Nah sekarang udah dimasukin, para netizennya nyerang-nyerang gue. Gimana sih lo? Makanya hidup ini jangan jumawah, jangan terlalu sombong, jangan terlalu arogan gitu. Dia datang itu pakai Alphard loh kononnya, Alphard. Oh my god, Alphard dengan beberapa backingannya, 8 orang kayaknya. Pengeceresnya ditolak sama pengeceresnya, dia ditahan karena semua saksi dan barang bukti itu udah lengkap, makanya dia bisa untuk ditahan. Dan tuntutan pidana dia itu di atas 5 tahun ke atas, makanya dia bisa ditahan.
Oh, Polres ya, Polres Jakarta Selatan. Oke, baik. I'm sorry kalau salah. Lebaran di Penjerong bagus para netizen, anak-anak online, daripada nyuruh-nyuruh Eke diam ini dan itu, nyumpah-nyumpahin Eke. Bagus lu jengukin, kasih ketupat lebaran, oke? Atau buat kayak ini deh. Pada pengen foto bareng kan? Ya udah foto bareng di sana gitu loh. Ketemu fans gitu. Hukumannya 10 sampai 8 tahun. 8 sampai 10. Kalian inget dong, flashback ke belakang. Apa yang dilakukannya sama gue pada saat gue kebakaran di Bali, gue lagi di dalam klub itu hampir mau mati, gimana dia lompat-lompat segala macam. Jadi jangan salahin gue. Jangan salahin gue. Kalau yang nggak tahu kasusnya apa, nggak usah. Kalau gue sih, gue diminta tolong sama teman gue, NM. Nah, ya gue harus nolongin dia dong, karena gue ada di tempat sidang, dia ada tempat kejadian, mendengar dan melihat, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi. Jadi paham kan? Kasusnya ini dia mengatakan dalangnya siapa di persidangan, dan dia sudah mengaku itu di di penyidikan dia. Nah udah, jadi kalian paham gitu. Nah aku mendengar melihat karena aku ada di persidangan itu. Yang nggak paham, ini bukan kasus dari penonjokan ya, ini terpisah kasusnya. Kasus penonjokan itu pemukulnya sudah disidangkan, sudah dibebaskan, dan masalah itu sudah case close. Ini adalah kasus yang dibuka kembali karena nama seseorang dirugikan dan difitnah. Ya mungkin sumpah palsu dia kali. Di persidangan kan nggak boleh kan mengatakan siapapun, kalau nggak terbukti namanya juga sumpah palsu, keterangan palsu. Kan dia udah disumpah, berarti urusannya sama negara gitu. Nggak tahu kok soal gitu. Ini dia tahu nih. Jadi udah terpisah ya kasusnya. Ini bukan kasus pemukulan lagi. Bukan karena ada rasa benci apa gimana kita diminta tolongin, ya udah kita tolong. Toh kita mendengar, melihat dan menyaksikan. Kak mundurin dong, jangan mundurin, kelihatan tetong Eke. Wah, nanti laki Eke marah. Oh apa itu yang asisten itu pansos, itu dari dulu memang pansos banget hidupnya, jadi gak usah peduliin itu siapa sih, gue nggak ngerti itu asistennya itu. Mana ada dia lagi di hotel sekitar 5 tahunan maybe. Oh yang lagi pengen kamu ketemu sama aku, lagi ngidam, boleh. Besok aku ada di GI. Ya, besok aku ada di GI. Nggak jadi berita sama sekali di media. Kalian paham, dia itu bukan artis, jadi dia itu bukan orang penting di negara ini, jadi nggak perlu ada pemberitaan dari media. Paham nggak? Kalau misalnya diekspos di media, tentunya nanti akan kesenangan dirinya makin terkenal. Itu yang dia mau. Kita nggak mau itu, jadi kita nggak perlu panggil media. Sama pengen ketemu Mak Thalia, ya Allah. Besok aku ada di GI. Kan mau tidur, jadi kalau kita perempuan itu kalau mau tidur malam itu lepas BH-nya supaya payudara kita itu lebih lega bernapas. Aku nggak artis juga, nggak usah pakai jumpa pens ya. Kalau misalnya lagi ketemu aja, sapa aja, aku akan sapa balik kok. Nanti bisa makan bareng gitu. Ya, jadi harus jelas kalian supaya jangan gak kemana-mana. Ini kasusnya beda dengan pemukulan. Ini kasusnya adalah pencemaran baik dan juga fitnah. Tidak ada sangkut pautnya dengan pemukulan. Pemukulan itu udah case close. Udah di penjara orang yang sekitar 8 bulan, udah dibebaskan dan sudah menghidup udara segar. Jadi beda ya. Nah, pada saat persidangan pemukulan itu, si kakek ini mengucapkan siapa dalangnya di depan hakim dengan jelas. Makanya itu yang sekarang dipermasalahkan.
Aku saksinya, aku mendengar, melihat, dan ada di tempat. Makanya aku bisa jadi saksi. Tidak mengurangi, tidak melebihi apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat dan apa yang aku saksikan. Pemukulan udah kelar. Iya, kalau mau cari kebenaran apapun itu kan banyak di YouTube sekarang kan. Teknologi udah canggih. Simple banget sih. Jadi ayolah netizen gak usah yang kayak selalu punya opini yang negatif mulu gitu. Bolehlah sedikit teredukasi dan juga cerdas dikit gitu loh. Tinggal cari di Google, cari di YouTube gitu. Kucing gimana dos? I don't know. Gak ngerti Eke. Ya mungkin dia lagi ngucing kali ya. Iya, menyebut nama dengan jelas, Beb. Dan dia sudah di waktu dia dia apa sih? Apa ya, udah di otak aku ya. Waktu dia di apa ya? Terbang, dia apa ya? Dia mengaku itu, dia menyebutkan karena dia mendengar. Dia diberitahu, walaupun dia diberitahu tapi kan kami menyebutkan di persidangan gitu loh. Itu intinya. Biar kalian paham, ini beda dengan, jadi kalian jangan salah paham. Kok dia yang dipukul, yang di ini, no, itu masalah pemukulan itu udah kelar. Orang yang memukul udah dihukum 8 bulan dan udah dilepaskan gitu. Ini adalah dia menyebutkan nama seseorang di situ, kan dia disumpah tuh pada saat pertama kali akan mengatakan kejujuran dengan atas apa yang dia berikan kesaksian. Ya di BAP. Nah, dia di BAP dia mengatakan itu karena dia mendengar dari seseorang. Tidak boleh mendengar dari seseorang, tapi lu yang menyebarkan, lu yang mengatakan di persidangan, lu yang menyatakan di depan hakim. Nah, itu salahnya lo. Dalang yang mukul mana kayak tehe gitu loh. Kayak nggak mengikutin jelas siapa dalangnya. Nah, paham kan gitu. Jadi jangan bilang dulu lu berteman kenapa lu bersaksi soal pemukulan. Gak ada aku bersaksi soal pemukulan. Aku bersaksi di kasus yang beda. Ini aku bilang karma buat dia. Kan dia bilang selalu bawa ayam jantan. Ternyata dia bukan bawa ayam jantan, dia cuma bawa telurnya. Bawa telur ayam betina. Melempem, masuk dalam langsung nangis-nangis. Semua aku bawain, kalau misalnya boleh bawa basreng, bawa indomie, bawa kipas, nanti aku bawain. Pasti banyak lah, aduh di dunia zaman apa nih? Zaman jet ya, apa sih? Jen apa sih? Kalau kata di dunia zaman sekarang itu yang namanya teman lagi ada masalah itu semua lari say, semua nggak mau kenal, hantu pun takut untuk berkenalan, setan pun pada lari Beb. Nah, ya makanya dia tuh langsung bisa ditahan 7 tahun. Jadi sebenarnya kalau dia mau buka-buka kasus lama, artinya dia akan membawa anaknya juga masuk ke dalam gitu. Itu nantilah itu. Jadi nggak usah yang kalian salah-salahkan aku. Ini bukan diriku yang masukkan dia penjara ya. Ini yang menuntut dia itu NM. Aku hanya sebagai saksi. Kalau dibilang takut dia balas dendam, ngapain gue takut? Dia kan manusia, gue juga manusia. Gue dikasih Tuhan punya akal dan pikiran. Masa gue nggak mau melawan dia gitu loh. Tuh banyak juga para orang tua netizen yang dikata-katain, banyak juga yang diludah-ludahin. Kalian masih ngebela orang kayak gitu, masih menjadikan orang seperti itu jadi panutan. What do you expect gitu loh? Oh my godness. Mau sampai kapan lu orang pada nggak smart gitu, nggak teredukasi kayak gitu aja dipuja-puja, dihore-hore? Berarti kalian sama juga, orang yang mensupport orang menjadi jahat itu sama juga menjadi penjahat. Salah satunya ya sebagian anak-anak online itu penjahat karena dia mensupport orang yang melakukan kejahatan. Tanpa dia disadari dia juga dapat dosanya. Happy Easter buat yang merayakan. Kalau aku muslim. Ada dong, makanya si Mekina Musang itu nggak berani pulang.
Itu aku juga bisa bersaksi karena duitku dipakai 8 juta untuk biaya operasional di Bandung. Jadi kalian bilang aku masih babu, dia masih percaya. Sekarang gini ya, banyak influencer, banyak selebgram, banyak juga para artis yang bisa yang kalian menjadi panutan. Bagaimana dia menginfluence kalian di bagian positifnya. Jangan kalau misalnya kalian mengidolakan orang tapi dia banyak menebarkan negatif bagian negatifnya, nggak usah gitu loh. Itu akan merusak mental kalian, cara pikir kalian, dan juga ya kehidupan kalian sehari-hari jadi kayak fokus menjadi pembenci, pemarah gitu loh. Ngerti nggak sih? Oh, itu kardusnya mah gampang dibeli. Di sini mah murah itu dibeli, itu mah Pelsong. Eh, Hermitanya itu Pelsong, 2 asli, 8 banyak semuanya Pelsong. Kalau misalnya itu Eslong, di zaman now itu yang paling jual yang paling gampang mendapatkan duit itu ya invest tas tadi. Kalau misalnya itu Eslong semua, banyak sosialisasi di Indonesia ini, apalagi lagi BU bisa menerima itu. Tapi kenapa nggak dijual? Kenapa harus mobilnya yang masih over credit? Ya kan? Jadi harus paham aja. Di sini dilihat dia ke orang baik atau tidak. Gak ada kan yang jengukin para geng sosialitanya, para temannya, malah di unfollowin semuanya. Tuh, tinggal 8 orang lagi. Nah, bagi kalian yang ikut arisannya, ya siap-siap lah Ngana. Adopsi aja kucingnya. Sebenarnya Ata itu baik, tapi mau gimana lagi? Dia sudah menjadi terbentuk karakter si kakek ya. Mau nggak mau dia udah ikut rulesnya kakek gitu. Ya, mau gimana lagi? Koko itu nggak bantu, Koko itu juga udah ngan-follow dia semuanya. Udah dibilang kalau apapun yang ada di dunia ini kan hanya sementara. Toh dia tuh terlalu kayak menjadi orang terkaya yang tidak tertandingi. Even pun itu misalnya mau jadi konten lo, tapi kan kadang-kadang orang enak, ngerti gak sih? Gak apa-apa, itu kan bukan nama aslinya. Aku kan membilangkan itu dia baik gitu loh. Jadi dia mau sama si aku apa? Kecuali aku nyebut nama asli lengkapnya, terus aku kayak ngata-ngatain dia yang jelek, baru aku salah. Kalau dibilangnya, ya saya bilang dia baik. Apa yang salah dalam konten saya? Apa yang salah dengan live saya gitu? Udah aku bilang, apa dia lebih mau aku sebut dia kucing gitu? Jadi kalau misalnya live itu, kecuali kita sebut misalnya Talia Oki ini lengkap gitu, baru aku bisa perkarakan dia. Terus dilihat dulu itu kontennya itu berbentuk kebencian atau bulian, baru aku kena gitu. Kucing aja, kalian lebih suka kucing, ya udah deh kucing. Tadinya aku nggak mau kayak ngebully pakai nama kucing, tapi udahlah kalian sebut kucing aja deh. Selama nggak nyebut nama lengkap itu dan kayak ngebully dia, katain-katain kasar, kita nggak akan kena. Undang-undang ITE juga itu lama prosesnya, Beb. Dan lu capek banget keluar masuk ke aparatur negara. Emang dia seperti itu, suka sesama jenis juga. Kak, kami kan mami cuman entertain doang. Kenapa? Sebenarnya dia itu di luar sama di dalam entertain itu dia sama-sama sombongnya, sama-sama arogannya. Kalian nggak paham, makanya aku bilang kalau kalian ingin tahu personal influencer kalian, artis kalian, apapun itu bla 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 segala macam itu, coba deh kalian menjadi bagian hidup dia, temani dulu sebulan 2 bulan gitu. Kayak kalian mau jadi asistennya segala macam gitu. Seperti itu. Hai Gresik. Kalau soal masalah Koko itu aku nggak mau spill. Kemarin aku udah spill, kalian follow aja Instagramnya
yang aku jadi BA-nya itu di situ banyak kok ceritanya, jadi nggak usah tanyakan ke aku nggak mau keluar jalur. Urusan aku hanya sama kakek doang, nggak sama koko itu gitu. Nama sama Polo Sailor Moon Cheers. Ya geng positif people-nya pada kabur gitu. Natalia takut gak sih sama kakek? Aku takutnya sama Allah nih, aku gak pernah takut sama manusia gitu loh. Cuman maksud aku adalah aku harus tahu menempatkan diriku dan harus tahu melawannya dari cara mana gitu. Gak mungkin kalau misalnya di publik dia teriak-teriak bukan nama aku, dia mukul-mukul kucing, terus dia lompat-lompat sana sini. Menurut gue apa yang salahnya di gue gitu, apa yang harus gue layanin gitu. Tapi kalau misalnya dia personality kamu orangnya cerewet, dia baik, humble, loyal, walaupun kadang-kadang suka marah-marah sih. Begitu. Aku nggak mau mencampurin urusan geng-geng sampahnya itu, mau si Mister Lemes, mau si Kut-Kut, mau si apa, itu nggak penting. Nah, masalahnya adalah gue enak, alhamdulillah semua status geng sampahnya alhamdulillah. Lu mau alhamdulillah apa dulu, mau ngeluarin serum atau mau ngeluarin apa lagi gitu loh? Mau menyalonkan diri jadi apa gitu. Gak usah pada pansos deh beb gitu loh. Kasian teman lo. Kalau gue sebagai teman ya, gue nggak akan up apapun ke media. Kayak dulu kan dia masalah itu kan gue nggak pernah kayak, ya paling kayak support dia begini, kemana dia aku temanin terus segala macam. Aku ada di setiap partnya itu gitu. Nah, nggak perlu yang belum terjadi. Alhamdulillah nanti tiba-tiba live mereka akan bilang aku akan keluarkan serum. Lah, lu mau memanfaatkan situasi teman lu lagi menderita di dalam, lu memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan diri lu sendiri, kesian banget. Iya kan Jace, iya. Nobody perfect. Gitu. Jadi aku kayak aduh apa usah lagi ya geng sampah ini gitu. Udah pada mau gabung semua kayak buat satu sekutu. Sekarang aja lo panggil Thanos. Avengers itu untuk saat ini udah jadi pemenang gitu. Karena kita udah enek selama ini dari hina-hinaan itu, udah lama, udah sampai bosan dari rasa kebencian itu yang selalu mengitari hidup kita gitu loh. Setiap hari, setiap menit, setiap detik nama gue aja yang lo sebut, fisik gue aja yang lu sebut. Jadi gue udah enak banget sampai di situ. Nah, kalau lu bilang saat ini alhamdulillah mau bebas, alhamdulillah, gue hanya ekspresi gue gini, oh my god gitu. Yang kalian harus paham, untuk saat ini kekuatan bumi manapun tidak bisa membebaskannya. Bagus, lu siapkan ke tempat lebaran, kue-kue kering lebaran, kirim lo ke sono. Karena di lebaran di dalam. Mau semua salah wego, mau semua salah ini, I don't care. Gue tuh misalnya ya ditabok orang sekali, aku pikir oh mungkin dia silap. Ditabok sekali lagi, oh mungkin tangannya lagi gatal. Ditabok sekali, oh mungkin dia lupa siapa gue. Ditabok sekali lagi, oh mungkin dia lagi pengen membuat gue marah. Tapi ditabok sampai 10 kali, ditabok lagi, habis itu gue potong tangannya. Berarti itu kesabaran gue udah hilang. Gitu. Kalau yang lain-lain itu nggak usah pedulin lah, dia mau pansos apapun nggak usah lah beb gitu. Kesian orang yang di dalam itu dipansosin mulu gitu. Kalau misalnya lu orang-orang care ke dia, bagus ya, support lah mentalnya sekarang tuh lagi down banget. Nah udah itu nggak usah sedikit yang belum terjadi lu alhamdulillah ke publik segala macam, itu lebih kayak mempersulit urusan dia gitu loh. Bagus kalian support mentalnya, kalian bawain makanan, kayak buat sesuatu bahwa kalian tuh ada buat dia, bukan kayak memanfaatkan kondisi, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu kayak kelihatan banget, ngerti gak sih? Sampai ada yang tag presiden, ada yang ini dan itu. Apa yang ada dalam pikiran kalian itu gitu? Gak ngerti aku. Gak ngerti Mekina Musang yang ngumpet di negara lain. Jangan, kalau lu nabungnya pasti sakit, pasti beneran gue kagak mau.
Gue tadi di bandara lihat si membiru mau gue tubruk troli. Oh, dia udah di sana. Baik. Baik. Wait nih, aku tanggal 24 ke Bali. Tunggu aku ya, Om. Hai, Lonzi. Wait, tunggu. Kita reunian di sana ya, Beb. Jangan sempat gak mau ketemu Eke. Oh ya? Maaci. Kalau aku sih harapan aku ya, kesampingkan kebencian yang ada dalam hatiku. Semoga nanti dia keluar itu dia lebih 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 bisa menjadi orang yang positive vibes gitu. Positive vibes terus yang bisa kayak mengontrol emosinya. Jangan terlalu arogan walaupun dia itu hanya untuk mempertahankan dirinya, eksistensinya di media sosial apapun, tapi dia harus bisa membedakan mana yang layak untuk ditampilkan di media sosial lo, mana yang tidak. Itu